Kebencian adalah seperti racun yang menggerogoti Anda dari dalam, merusak ketenangan jiwa Anda, dan membuat Anda tidak bahagia. Kalau Anda memiliki kebencian dalam hati, Anda merasa memiliki alasan untuk marah, dan itu seperti Anda menggenggam sebuah bara api dan ingin melemparkan bara api tersebut kepada orang yang Anda benci tersebut untuk membalas, tetapi Anda sendiri yang terbakar, Anda sendiri mengalami penderitaannya. Tentu Anda tidak mau mengalami penderitaan seperti itu. Apa yang bisa kita buat sebenarnya untuk mengatasi kebencian dalam diri kita agar tidak kemudian lahir dalam sebuah tindakan emosional yang destruktif other people dan juga merusak diri kita? Tentu saja kita harus memilih untuk bersikap positif. Seorang kakek menceritakan kepada cucunya bahwa di dalam diri manusia ada dua jenis serigala. Serigala yang satu adalah cinta, kebaikan, belas kasih. Sementara serigala yang lain adalah kebencian, kemarahan, permusuhan. Dan kemudian si cucu bertanya, lalu serigala mana yang menang kalau keduanya selalu bertempur dalam diri kita? Dan si kakek mengatakan, serigala yang kamu beri makan, itulah yang akan menang. So, kita harus memilih bahwa kita mau hidup dalam damai atau kita membiarkan serigala yang penuh kemarahan tersebut menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Maka kalau kita menghadapi kondisi seperti kita sedang marah dan kita mulai membenci orang, tentu kita mesti pertama-tama memilih untuk menenangkan diri dulu. Menarik nafas dalam-dalam, mengembuskannya berkali-kali dapat membantu kita juga untuk meredakan kemarahan. Dan jangan sampai kita mencetuskannya dalam tindakan emosional yang kemudian kita sesali dan bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Dan yang kedua, kita harus mengedukasi diri kita untuk pikiran-pikiran yang tidak rasional. Meskipun kita mungkin terbakar oleh kemarahan, seringkali kemarahan tersebut lahir dari proses atau cara berpikir kita yang tidak rasional, dan kemudian kita berani untuk menggantinya dengan pikiran-pikiran yang lebih positif yang justru dapat membangun diri kita dan membuat kita merasa lebih calm, lebih tenang, lebih damai. Dan kalau misalnya kemarahan tersebut muncul karena berjumpa dengan orang tertentu secara kebetulan ataupun mungkin juga sering, maka kita harus set boundaries dan mulai membatasi untuk berjumpa dengan orang seperti itu atau orang itu. Atau kita tahu kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu, kita sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah kita juga belajar untuk mengalihkan dengan hal-hal yang kita pilih bisa membuat kita lebih happy, kita tenang. Kita memilih jalan-jalan, melihat pemandangan sekitar kita, atau mungkin Anda hanya mengambil kendaraan berputar-putar melihat lingkungan sekitar Anda, melihat pantai. Kalau di Makassar ada pantai Losari misalnya, atau Anda menonton film yang membuat Anda bahagia, atau Anda memilih menelpon teman di mana Anda bisa bercerita banyak hal, teman yang sangat dekat, life-giving person buat Anda. Itu bisa dapat mereduce anger, kemarahan dalam diri Anda, dan Anda bisa menghindar diri dari kebencian yang tidak perlu, yang justru menjadi poison, menjadi racun dalam kehidupan Anda. Dalam perikop Injil hari ini dikatakan, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dan kita tahu mengapa. Karena mereka memiliki kemarahan, kebencian yang tidak rasional. Mereka membenci Yesus, padahal Yesus melakukan kebaikan. Dan kita bisa melihat Yesus tidak membalas kebencian tersebut dengan mengutuk mereka atau menghukum mereka. Tapi Yesus dengan tenang menghadapi semua itu. Dan Yesus tahu bagaimana dia mengendalikan diri dia. Dan kapan dia harus berbicara kepada orang-orang Farisi dengan menegur mereka. Tuhan bantu kami juga untuk bersikap bijaksana di dalam mengelola kemarahan dalam diri kami. Sebab kerap kali kami berjumpa dengan situasi yang tidak menyenangkan, dengan orang-orang yang mungkin menyulut kemarahan kami. Bantu kami Tuhan untuk menghadapi semuanya dengan hati yang tenang. Dan kami dapat belajar untuk mengolah juga semuanya, agar kami dapat bertumbuh dengan lebih positif dalam hidup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan.
Stay healthy, stay safe. Tuhan memberkati.